Ya. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, aku Marwani Hatusita dari kelas 10 dari sekolah SMA Kementerian. Oke, kelas 10 SMA Mandirancan. Ya. Oke. Gimana nih kabarnya Marwa? Alhamdulillah sih baik Kak. Oke. Baik kenapa tuh kalau boleh tahu? Baik karena habis have fun sama teman-teman, habis jalan-jalan, habis healing. Seru banget ya. Iya, seru banget sih kayak itu. Oke. Kalau boleh tahu jalan-jalannya kemana tuh? Ke Curug nih Kak. Curug daerah Majalengka. Namanya itu Muara Jaya. Oke. Gimana tuh perjalanan ke Curugnya? Wah itu sih seru banget Kak. Kayak tanjakannya tuh kayak tanjakan yang benar-benar tanjakan gitu loh Kak. Nanjak banget gitu ya? Iya. Oke. Kesana berapa orang? 6 orang sih Kak. 6 orang. Iya. Naik apa? Naik motor kebetulan. Naik motor. Berani ya? Iya. Masih kelas 10. Iya. Pada pakai helm nggak ini kemarin? Wah pakai dong. Berapa motor? 3 nih Kak kebetulan. 3. Jadi berarti 2-2. Oke. Di sana ngapain aja? Ya biasa sih Kak, anak muda. Datang cuma foto-foto doang. Oh, foto-foto doang. Kirain kayak berenang gitu kali ya. Itu kebetulan atasnya tuh lagi gede banget gitu loh Kak di atasnya, jadi kita nggak bisa berenang. Oh, nggak boleh berenang berarti ya? Ya. Oke. Ini pertama kali bimbingan? Iya betul Kak. Nah, aku mau jelasin terlebih dahulu nih. Kegiatan konseling ini tuh bersifat rahasia yang mutlak. Jadi apapun yang kita obrolin hari ini, yang tahu itu hanya kakak dan juga Marwa gitu ya. Terus juga konseling ini tuh bersifat sukarela, dimana Marwa datang ke sini itu dengan sukarela gitu, tanpa ada paksaan. Ya. Benar begitu? Nah, Oke. Nah, gimana nih kegiatan-kegiatan Marwa di sekolah? kebetulan itu seru juga. Cuman tuh kayak jadi lebih ke gak seimbang gitu loh Kak, antara akademik sama eskul gitu loh Kak. Jadi kayak ngejomplang. Jomplang. Ya. Jomplang gimana tuh? Lebih- Apanya nih yang jomplang gitu? Ya lebih kayak di akunya tuh kayak monotonnya tuh ke eskul gitu loh Kak. Bukan ke akademiknya, bukan ke belajarnya gitu. Jadi Marwa lebih condong ke organisasi daripada Pelajaran. Oke. Nah, kenapa nih Marwa pengen konseling hari ini? Aku tuh kayak pengen tahu gitu loh kenapa aku bisa jadi menurun gitu loh si nilainya di antara semester 1 sama semester 2. Kenapa bisa sampai turun sedrastis itu? Berarti dari semester 1 nih bagus gitu nilainya. Iya betul. Lalu di semester 2 ini gimana? Ya sedikit lumayan ya gitu deh kan. Oke, jadi di semester 1 mungkin Marwa dapat ranking. Iya. Dapat ranking berapa tuh? Alhamdulillah sih masuk ke 5 besar. Besar. Oke, bagus. Berarti di semester 2 ini gimana? Jadi nurun ke 10 besar gitu sih Kak. 10 besar. Iya. Boleh. Kalau misalnya berkenan nih, boleh nggak kamu ceritain? Menurut kamu nih, dimulai awalnya tuh dari mana kok bisa semester 1 nilainya ini kecil, nilai ini besar, terus lalu udah di semester 2 malah jadi anjlok gitu? Kayaknya sih dari diri aku sendiri sih Kak, kayak kurangnya belajar, terus motivasi belajarnya juga kayak sedikit menurun gitu. Terus malah mikirnya tuh kayak nanti dulu deh gitu dikerjainnya, bisa besok lagi gitu, malahan kebablasan, terus jadinya numpuk gitu loh Kak. Jadinya malahan ingetnya tuh kayak eskul mungkin ya, jadi kan aku jadi kayak gitu.
lebih lebih condong ke ini berarti ya, ya kayak kalau seperti yang kamu bilang juga tadi ya. Nah, bisa ceritain nggak aktivitas keseharian Maro itu seperti apa? kalau di rumah Ya. kan aku tuh pulang sekolah tuh kan jam 3 ya. Nah, Coba keseharian maksudnya tuh dari kayak misalnya dari bangun tidur gimana gitu. kalau aku tuh bangun tidur tuh biasanya jam 4. Nah, terus kan sholat mandi gitu kan. Terus siap-siap buat sekolah. Terus jam 6 tuh langsung berangkat. Oke. Sampai jam 3 tuh baru pulang ke rumah. Terus habis itu sholat asar. Kadang tuh main HP. Terus kayak langsung ketiduran gitu loh kak. Habis nge-scroll TikTok terus bangun-bangun jam 5. Terus abis itu mandi, maghrib. Nah, terus abis sholat maghrib itu tuh gak belajar kak, scroll TikTok. Sampai lanjut Isya baru sholat. Abis sholat Isya tuh scroll TikTok lagi. Sampai sampai jam 11. Terus tidur. Kalau boleh tahu, kalau scroll TikTok ini apa yang dilihat? Apakah tentang organisasi atau hal yang lainnya? Hal yang lain sih kan kayak buat lucu-lucuan gitu. Kalau semasa di sekolah nih, pelajarannya gimana maksudnya? Apakah setiap pelajaran itu ada terus atau bolong-bolong? Kalau itu sih bolong-bolong kak, kadang kayak ada gurunya ada, kadang cuma dikasih lewat HP terus kita suruh searching di Google gitu. Kayak Berarti kalau misalnya kosong nih, apa yang mau lakuin? biasanya tuh kadang main Uno sama teman-teman, terus jajan. Udah sih kak gitu aja. Berarti gunakan seperti itu ya. Ya, Oke. Nah, kembali lagi nih ke organisasi. Seberapa aktif sih Maro di organisasi tersebut? di tengah-tengah sih kak, kalau aku kayak aktif enggak, terlalu aktif juga enggak, terlalu pasif juga enggak. Jadi kayak mungkin bisa dibilang aktif, enggak juga, dibilang pasif juga enggak. Berarti Maro di tengah-tengah nih. Ya betul. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada organisasi, Maro ikut aja gitu. Iya betul, setiap ada kegiatan apa-apa tuh kayak aku selalu mengajukan diri untuk ikut, gak pernah absen untuk ikut gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman juga taunya kayak oh ternyata ikut aja gitu. Tapi kalau misalnya ada temen nih ya, yang nggak ikut, Maro tetap ikut. Iya, salah. Berarti Maro masuk ke organisasi tersebut atas Kemauan diri. kemauan diri sendiri Maro berarti ya. Ya betul. Menurut kamu nih, bagaimana sih pengaruh dari organisasi tersebut ke kegiatan belajar kamu? Itu tuh kayak jadinya tuh lebih ke banyak negatifnya mungkin ya di diri aku. Soalnya tuh dari situ aku jadi kurangnya buat minat belajar gitu, kayak jadi malah kayak malas gitu. Karena kayak setiap habis ekskul tuh kayak ngerasain capek kan, pengennya langsung scroll gitu, karena kan di sekolah tuh jarang ya megang HP karena emang gurunya juga nggak ngebolehin juga. Jadinya kayak kalau di rumah tuh mikirnya kayak ya udah deh scroll TikTok aja gitu, jadi belajar nanti aja gitu. Karena mungkin di sekolah lebih banyak belajar. Jadi di rumah maunya main HP. Tapi tadi kamu kayak ceritain tentang organisasi kamu tuh kayak senang banget gitu ya, tapi kan malah mikir kalau organisasi itu bikin berdampak negatif nih sama kamu, itu gimana tuh? Kalau itu tuh kayak kalau berdampak negatifnya itu cuma di belajarnya doang loh kak. Kalau misalnya buat bersosialisasi terus itu tuh kayak ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga buat akunya tuh. Jadi kayak jadi
Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jadi itu kayak ngajarin aku tuh kayak buat caranya Santai. bergotong royong gitu. Terus mempererat kekeluargaan gitu. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga sih Kak. Jadi kamu menyadari gitu kalau misalnya di organisasi ini adanya negatif, Ya, sisi positif, sisi negatifnya itu ke bagian pembelajaran. Kalau boleh tahu gimana nih kondisi nilai akademik kamu itu seperti apa? Tadi kan katanya menurun ya? Iya. Aku tuh nilainya tuh kayak lebih nggak nurun sih, nggak nurun banget ya. Tadinya tuh kayak 90 rata-rata, terus sekarang jadi kayak 80 gitu loh Kak. Nah, apa yang mau rasakan ketika melihat nilai tersebut? Perasaannya sih sedih ya Kak, karena kayak kok tiba-tiba anjlok gitu kan. Dan emang karena dari diri kita sendirinya juga. Tapi Mara bilang tiba-tiba nih. Maksudnya nggak tiba-tiba juga sih. Berarti bukan tiba-tiba ya? Ya. Berarti ternyata marahnya Ya harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Cara membagi waktunya mungkin buat ekskul sama buat belajar. Maro ini ada target tertentu nggak sih? Misalnya kayak abis SMA ini mau kemana gitu? Ada dong Kak, mau masuk PTN Universitas. Impian aku di mana tuh? Daerah Bandung sama daerah Jogja. Oh, mau ke Bandung sama Jogja berarti ya? Iya dong. Nggak mau ke Jakarta? Nggak Kak, soalnya Jakarta ada banget. Maaf ya. Oke. Berarti Barwah nih menargetkan kalau abis SMA itu ke PTN gitu ya? Iya, universitas. PTN-nya lewat jalur apa nih? Akademik. Maunya akademik. Ya. Makanya Marwah konseling ke sini gitu. Iya betul. Karena nilainya menurun. Karena kalau misalnya mau PTN lewat jalur prestasi itu, rapot itu harus terus naik Marwah. Jadi nggak boleh turun. Boleh sih turun naik. Cuman lebih bagusnya itu ya naik terus gitu. Bagus sih Marwah udah mau datang ke sini untuk berkonsultasi masalah nilai gitu. Oke. Nah, apa sih yang Marwah inginkan saat ini? Kalau saat ini sih aku cuma kayak pengennya tuh lebih rajin lagi buat belajarnya, kayak cari-cari lagi banyak motivasi buat belajar juga biar masuk ke PTN impian juga. Maunya mau belajar lagi gitu. Iya. Terus gimana organisasinya? Mungkin kalau organisasi bisa dinantiin dulu, karena kan kayak kalau organisasi kan ada yang lain juga kan. Kalau akademik kan kayak mandiri gitu loh, enggak bersama kan. Jadi kayak mungkin kalau organisasi itu kayak kita tuh bisa nanti dulu aja deh gitu, bukan dulu aja, kayak ngeimbangin aja mungkin ya. Ngeimbangin seperti apa itu? Kayak waktunya tuh kayak dibagi gitu loh, kayak ada kalanya buat belajar, ada kalanya ada kalanya buat ini organisasi. Nah, seberapa penting sih nilai rapot untuk nilai rapot menurut Marwah? Itu sih penting banget ya Kak, karena itu tuh kayak kan aku tuh mau masuk PTN impian ke universitas juga, jadi kayak harus ngeinin banget kan nilai rapot. Jadi menurut aku tuh itu tuh penting banget. Iya. Bagus ya. Nah, selain nilai bagus nih yang kamu harapkan, yang didapat dari organisasi itu apa sih? Yang aku dapetin itu tuh kayak aku jadi banyak belajar, yang namanya tuh jangan terlalu percaya gitu loh sama temen. Jadi kayak ada kalanya temen tuh kayak
tiba-tiba gimana atau gimana. Terus juga jadi kayak aku tuh kan anaknya introvert juga kan, apa sih namanya, susah berteman. Jadi kalau ikut eskul teh kayak jadi bisa ngajarin buat caranya memposisikan diri sendiri sama teman-teman tuh gimana gitu. Terus juga jadi kayak banyak belajar kayak tentang gotong royong, mempererat kekeluargaannya juga. Terus juga kayak dapat materi yang nggak dapat dari belajar pelajaran sehari-hari dari guru gitu. Oh iya, sebelumnya kakak belum nanya nih, organisasi yang kamu jalankan itu apa sih? Adipama kak. Adipama itu apa ya? Itu tuh kayak tentang alam gitu loh kak, kayak kita hiking, terus traveling, terus kayak surgua, terus apa namanya, kayak ke pantai-pantai gitu. Ya Apa tadi yang kedua? rappelling. Rappelling itu apa ya? Rappelling tuh kayak semacam panjat tebing gitu loh kak. Oke, berarti marahnya harus kayak panjat gitu. Iya betul. Lewat kayak batu-batu kecil gitu. Atau bukan kak, kayak jadi kayak turun dari atas tebing gitu. oh pakai tali gitu. Iya betul. Oke. Nah, kegiatannya apa aja yang udah dilakukan di organisasi tersebut? Baru hiking sama ini sih kak, kayak tadi panjat tebing. Nah, hikingnya itu kemana? Hikingnya itu ke daerah Pasawahan sama ke Lempong Balong yang ada di Kuningan. Dua kali ya, udah jauh-jauh nih. Iya betul. Kenapa nggak ke gunung-gunung ya doang apa gimana? Ya belum kak, karena kan kalau ke gunung tuh kayak harus di ACC dari, belum dapat ACC dari ininya kan, dari kepala sekolah. Soalnya kebetulan aku dengar-dengar katanya pas mau hiking ke Lempong Balong sama ke ini tuh, itu juga minta ACC dari kepala sekolah tuh susah gitu loh kak. Jadinya katanya nanti aja deh. Nah, lanjut lagi nih ya. Nah, selama ini nih, apa sih yang Marwa udah lakuin gitu untuk menjadi menciptakan nilai yang baik menurut Marwa? Kayaknya sih belum ada deh kak. Belum ada. Iya betul. Belum ada sama sekali. Iya belum. Oke. Mungkin berapa jam sih kalau misalnya digunakan Marwa untuk belajar? Itu 2 jam doang kak. Terus juga kalau ulangan tuh sistemnya kebuat semalam gitu loh kak. Itu juga kadang 2 jam tuh nggak penuh karena kadang suka ke-distract sama notifikasi dari handphone. Terus kadang suka kayak tiba-tiba males. Terus kayak kan katanya tuh banyak kalau belajar tuh 3 menit baca, 3 menit main HP, itu kadang kebablasan gitu loh kak. Jadi kamu mau ngikutin salah satu teknik belajar nih? Iya betul. Teknik belajar yang istirahat 5 menit terus lanjut lagi 25 menit gitu. Iya betul. Tapi malah kamu yang kebablasan. Iya. Oke, karena kamu pas saat istirahat Scroll sosmed. Oke. Nah, berarti yang disiapkan untuk belajar itu cukup 2 jam menurut Marwa, Ya. tapi di 2 jam itu malah banyak distraksinya. Iya betul. Malah jadinya nggak Full belajar. ya. Nah, menurut Marwa di 2 jam ini lebih banyak si scroll TikToknya atau lebih banyak ini nih belajarnya? Kayaknya lebih banyak sekolah sih kak. Lebih banyak scrollnya. Iya. Oke. Menurut Marwa nih, belajar yang ideal itu sehari itu di luar dari jam pelajaran di sekolah nih, idealnya berapa menit? Berapa jam? 5 jam. 5 jam. Ya. Nggak burn out. 3 jam mungkin. 3 jam. Ya. Nggak apa-apa sih 5 jam ya. Boleh aja 5 jam. Kenapa memilih jadi 3 jam? Karena kan kayak aku tuh yang kalau lama-lama
baca tuh kadang suka ke distract gitu loh kak. Ya, jadi kayak aduh ini apa ya, nanti dulu deh gitu. Jadi kayak ya udah deh, nanti dulu gitu. Apalagi kalau udah baca soal yang susah, terus kayak lagi malas mikir, terus kayak udah lah ini aja gitu. Jadi sebenarnya Marwa ini udah mencoba nih ya, mencoba untuk mencapai nilai yang ideal gitu menurut Marwa, tapi nggak berhasil gitu ya. Iya betul. Seperti tadi kan menggunakan teknik 25 menit belajar, 5 menit istirahat gitu kan. Iya. Tapi malah nggak berhasil. Oke. Berarti idealnya 5 jam atau 3 jam nih? 3 jam. 3 jam. Iya. Oke. Kalau misalnya kegiatan organisasi dan tugas sekolah ini tuh jadwalnya bertabrakan, gimana Marwah? Apa yang Marwah lakukan? Kalau aku sih lebih milih ke pelajaran sih kak, karena kalau organisasi tuh mungkin kita bisa izin ya ke pembimbingnya, ke pembinanya. Kalau misalkan akademik kan kayak mungkin cuma sekali doang kan di seumur hidup kita gitu. Maksudnya kadang suka kayak kepilih misalkan ya, ikut lomba, terus ada acara lagi, apa sih, tanggalnya tuh berdekatan dengan acara eskul gitu kan. Ini aku bakal milih menonjolnya tuh ke akademik. Oke, bagus ya, berarti udah ada prioritas tersendiri gitu ya. Iya. Oke. Selama ini kamu udah pernah nyoba cara atur jadwal kamu nggak? Udah sih kalau udah pernah. Gimana? Jadi kayak kadang misalkan aku tuh kayak sekali ini kita tuh kayak mau apa sih, kita tuh kayak ngimbangin aja gitu loh, kayak lebih banyak belajarnya gitu. Cuman tuh ya itu selalu ke distract gitu loh kalau di belajarnya, jadi kayak malah lebih banyaknya tuh organisasi gitu loh. Jadi kamu gampang ini ya, gampang distract. Ya gitu. Oke. Oke, menurut kamu berarti cara yang kamu lakukan ini belum berhasil gitu ya? Iya betul. Apakah udah pernah nyoba teknik-teknik lain? Belum sih kak. Belum. Iya, karena aku juga belum nyari tahu juga, jadi kayak dia belum tahu. Apa nih dampak positif dari pilihan yang Marwah ambil? Kalau misalnya kalau misalnya Marwah mau pakai teknik lain gitu di belajar ini, Buat pembelajaran, dampak positifnya mungkin aku jadi lebih rajin lagi mungkin ya. Terus juga kayaknya aku lebih jadi tahu juga kenapa aku tuh gampang ke distract, terus juga gampang kurang apa sih namanya, fokus juga. Jadi mungkin itu apa dampak positifnya. kan kamu tahu nih kalau kamu tuh gampang terdistraksi ya. Iya. Kamu udah pernah cari gak, maksudnya tuh cara untuk menangani biar kamu tuh gak terdistraksi? Belum sih kak, belum nyari tahu. Belum pernah nyoba juga? Belum. Tapi aku udah pernah nyoba gitu, kayak HP tuh dijauhin gitu. Terus datanya tuh dimatiin pas lagi belajar. Terus tiba-tiba kadang suka ingat, oh iya mau nanya ini, terus jadinya ya udah lanjut. Jadi kebablasan gitu ya. Iya. Dampak negatif dari yang kamu lakukan itu apa? Jadi males sih, karena males belajar, males buat kayak buka buku mungkin ya. Jadi ini pikirannya tuh kayak ya udah gitu, karena susah juga.
bukan susah juga pelajarnya, karena kalau misalkan kadang suka nggak mood, kadang suka nggak lagi nggak mood buat buka buku tuh, semua yang dibaca tuh nggak masuk gitu loh ke otak. Kan emang sih kadang buku pembelajaran ini kadang suka bikin ini ya mood gitu ya. Iya betul. Pernah nyoba untuk baca-baca yang non fiksi gitu? Non fiksi. Non fiksi, yang fiksi. Oh pernah sih Kak. Pernah. Iya. Di buku gitu maksudnya, jangan yang di HP. Oh kalau yang di buku belum pernah nyoba. Iya. Iya karena mau beli mahal. Tapi pernah kayak ke perpustakaan gitu kayak baca sedikit-sedikit? Belum pernah, karena di sekolah tuh perpustakaannya kurang kurang memadai. Terus juga banyaknya tuh kayak malahan bukunya tuh kayak yang garis gitu. Jadinya ya gimana ya. Oke. Tapi kalau kamu baca-baca yang misalnya yang fiksi gitu di HP gimana? Apakah kamu lebih kemotivasi atau malah bagaimana? Kalau aku baca Gampang terdistraksi nggak kalau misalnya di HP? Nah, anehnya tuh kalau baca fiksi di HP itu nggak pernah ke Distraksi? iya, nggak pernah Kak. Malah itu tuh kayak memotivasi gitu loh, jadi kayak kadang kalau misalkan lagi down gitu kan, kayak pengennya kayak pengennya tuh dari ceritanya tuh kayak bahagia gitu kan. Terus kadang suka kayak lagi jadinya tuh kayak moodnya tuh jadi naik lagi gitu. Kayak bisa membantu Meningkat. Tapi pernah baca-baca yang non fiksi gitu kayak pembelajaran dari HP juga nggak? Kalau itu pernah, cuman nggak masuk. Tapi pas aku pindahin kan kayak ada kakak-kakak gitu kan, pakai modul. Nah itu tuh dari HP, tapi pas aku dibaca di HP-nya mah kayak nggak masuk gitu ke otak. Tapi pas dipindahin ke buku apa sih yang bener gitu, malah masuk ke otak. Jadi kayak inget gitu, tempel gitu. Jadi kalau misalnya buku fiksi itu malah kamu nggak terdistraksi. Iya. Tapi kalau baca yang non fiksi di HP malah tetap aja gitu nggak masuk. Tapi kalau misalnya di buku pun kamu malah terdistraksi ke HP gitu. Iya betul. Nah, dari perilaku yang kamu lakukan di saat ini nih, apa menurut kamu nih perilaku ini lebih mendekatkan kamu ke tujuan kamu untuk mendapat nilai yang baik atau malah sebaliknya? Sebaliknya sih Kak, malah makin jauh gitu buat masuk PTN impian. Jadi lebih menonjol ke belakang gitu. Nah, menurut kamu nih, perubahan apa yang paling mungkin kamu bisa lakukan untuk seminggu ke depan? Aku sih bakal belajar buat nyari tahu juga, biar nggak ke distract sama buat fokus gitu kalau lagi baca buku. Biar kegampangan juga. Hari pertama mungkin kamu mencari gitu ya? Ya. Hari kedua? Mempelajari apa tuh? Mempelajari yang dicari, kayak sikap-sikap apa yang buat menghilangkan kedistrak sama. Misalnya misalnya hari pertama ini kamu udah tahu nih apa gitu, hari kedua gimana? Maksudnya seperti apa gitu? Seperti apa? Maksudnya seperti apa lagi? Nih hari pertama kan kamu udah bilang kamu mau cari gitu kan? Iya. Kamu udah ketemu nih? Ya. Oke, ketemu. Ya, hari kedua katanya kamu mau mencoba. Ya, mencoba gimana? Mencoba buat menerapkan. Iya, menerapkannya seperti apa?
pelan-pelan mungkin. Ya boleh pelan-pelan, emang nggak boleh langsung ini ya, langsung jadi gitu. Kalau nggak langsung gitu juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi kadang biasanya itu nggak works gitu ya, karena malah bikin excited di awal, terus lama-lama Iya. bosan gitu. Iya. Di tahap kedua ini gimana maksudnya? Misalnya kan kamu 2 jam belajar pakai teknik tersebut, tapi malah lebih banyak di main HP-nya gitu. Nah gimana di hari kedua ini? Kan kamu udah tahu nih. Iya. Hari pertama kamu udah mencari, udah temu, udah terjawab gitu apa yang kamu ingin. Iya. Nah yang kedua tuh gimana? Lebih ngejauhin HP sih Kak. Jadi kayak bener-bener kayak cuma aku sama buku doang, biar apa sih namanya, biar nggak ke distract gitu. Mungkin kalau misalkan emang diperluin mungkin HP-nya ada di situ, cuman kayak dimati total gitu loh, biar kalau misalkan emang lagi butuh aja baru nyalain. Itu dilakukan saat Pas lagi belajar, lagi belajar itu ketika malam hari. hari. Ya itu. Berarti kamu tetap di jam 3 datang, kamu istirahat, lalu kamu siap-siap, kamu maksudnya kamu bersiapkan diri kamu, Iya. terus abis kamu mulai belajar biasanya jam berapa? Kadang habis maghrib, kadang habis isya, tapi yang lebih kayak jadi aku tuh lebih efektif tuh habis isya sih. Habis isya. Iya. Jadi kamu habis isya ini baru menerapkan yang baru. Iya. Seperti menjauhkan HP gitu. Iya betul. Cuma ada kamu dan pembelajaran Ada buku. pelajaran. Iya. Oke. Nah menurut kamu itu works-nya berapa jam nih? Cuma berapa jam? 2 jam mungkin. 2 jam. Iya. Berarti kamu benar-benar percaya nih kalau misalnya di hari kedua ini kamu udah langsung bisa menerapkan apa yang kamu cari. Insya Allah bisa. Oke. Lalu yang ketiga, day ketiga nih menerapkan lagi agar bisa kayak muncul lagi kayak buat motivasi buat belajarnya. Kalau misalnya ada kayak tadi gitu, apa sih namanya, kamu pengen nanya sesuatu ke teman kamu, gimana tuh? Kalau misalnya ada informasi masuk gimana tuh? Kayaknya aku bakal lebih nyari tahu dulu sebelum mulai pembelajaran. Jadi kayak sebelum belajar tuh aku nyari tahu dulu nih apa aja yang mau aku pelajarin, terus ada apa aja PR yang bakal aku kerjain. Terus kalau misalkan emang udah kejawab semua, baru aku belajar. Jadi harus semua permasalahan yang di HP itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru. Nah itu dilakukannya pada saat kapan? Saat belajar malam hari. Enggak, maksud aku ini kan kamu kan menyiapkan dulu nih di HP itu, menyiapkan permasalahan yang ada di HP terlebih dahulu sebelum setelah isya kamu belajar. Iya. Itu dilakukannya gimana? Di setelah isya atau gimana? Sebelum isya sih Kak. Sebelum isya. Iya, karena kadang kalau teman-teman tuh kalau ditanyain tuh kadang suka ngaret gitu kan. Di chat jam berapa, dibalasnya jam 9. Nah itu gimana tuh kamu Kayak gitu, menanggapinya? kalau kayak gitu aku bakal lebih nanya ke orang lain aja sih Kak. Gak usah nungguin gitu. Kamu benar-benar harus supaya teman kamu nih jawab sebelum isya gitu. Iya. Oke, terus berarti abis isya kamu langsung all in belajar lagi sampai jam 9. Oke, 2 jam. Oke, benar. Nah abis belajar nih kamu ngapain? Habis belajar langsung tidur. Iya. Benar. Oke. Nah di day keempat apa yang kamu lakuin? Kalau dari Kamu lagi? Iya betul. Oke. Day kelima Sama. day keenam Sama. day
Day ketujuh. Insya Allah sama-sama. Oke, masih sama berarti ya, masih konsisten gitu. Ya. Oke. Gimana nih cara agar organisasi ini, kan tadi kan udah tuh dapat planning untuk belajar gitu ya, Ya. untuk sesi belajar gitu. Nah, gimana nih cara agar organisasi ini tetap berjalan, nggak terabaikan gitu dari Bilang karena kalau organisasi itu ada harinya ya kak, buat kumpulan. Mungkin kalau misalnya mas setiap hari ada kumpulan itu cuma pas aja ada event doang. Kalau misalkan kalau di eskul tuh cuma sekali-kali doang, kalau sini tuh cuma sekali. Jadi kayak sebulan tuh cuma 4 kali doang pertemuan. Tapi kalau misalkan ada event itu setiap hari. Kalau ada event berarti setiap hari, kalau nggak ada event Itu cuma 4 kali dalam sebulan. Oke. Nah, planningnya seperti apa? Misalnya kan ibaratnya gimana? Misalnya nih sedang lagi ada event gitu kan, masuk terus kan. Iya betul. Nah, gimana nih kamu? Biasanya eskul hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Nah, di hari Jumat nih gimana? Tentunya kan bakal lebih capek gitu ya, lebih padat gitu jadwalnya. Apakah tetap belajar atau gimana? Tetap belajar. Kayaknya enggak deh kak, soalnya kan besok kan libur. Jadinya enggak megang buku mungkin. Enggak megang buku. Iya, karena besok kan libur. Karena besok libur. Iya, jadi besok enggak megang buku. Waktu pada saat libur itu gimana? Saat libur kesehariannya. Iya, maksudnya tuh kan libur nih. Iya. Apakah mau tetap Belajar atau tidak? Tidak. Ya. Tapi tadi di planning 7 hari kamu tetap mau ngelakuin itu setiap hari. Ya itu Bagaimana semasa belajar, semasa sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Tapi Jumat kamu ada eskul nih. Itu tuh kalau eskul tuh pulang sekolah sekarang bener. Jadi kayak bentrok gitu kalau ke pembelajaran. Jadi masih bisa belajar. Ya kan kamu jadwalnya malam. Ini kan di luar dari sekolah. Oh iya ya. Maksud aku tuh di luar dari sekolah gitu. Iya betul. Belajar di jam yang menurut kamu ideal itu di abis isya selama 2 jam itu. Iya betul. Gitu. Iya. Gimana tuh? Belajar gimana? Iya, aku bakal belajar. Bakal belajar buat ini apa? Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Iya. Berarti kalau nggak ada tugas? Enggak belajar. Nah, itu dia. Oke. Tapi tadi planningnya kamu kan 7 hari itu Full belajar. Gimana tuh? Kok beda nih sekarang? Karena sih kalau itu Ya berarti baru lebih kemana nih maunya? belajar. Nah, belajar. Iya. Belajar seperti apa? Belajar apa? Belajarnya tuh ini buat fokus aja gitu teh. Buat fokus ke ini apa? Kayak gitu deh. Nih, coba ya diulangi. Hari Senin. Iya. Misalnya nih, ini kan hari Sabtu. Misalnya ini hari Minggu nih. Misalkan Senin. Iya. Hari Senin kamu cari informasi. Iya. Kenapa kamu terdistraksi dan bagaimana cara mengatasi distraksi tersebut? Iya betul. Oke, kamu udah cari tahu nih, udah tahu lah, udah gimana. Katanya day kedua ini kamu mau langsung mempraktekkan. Ya, mempraktekkan buat
belajar agar nggak terdistraksi. Ya biar gak gampang bosan juga. Gimana? Tadi gimana? Day keduanya tuh seperti apa? Kan kalau dari keduanya tuh kan 25 menit, 5 menit megang handphone kan. Jadi 25 menitnya itu buat belajar, bener-bener buat belajar. 5 menitnya buat megang HP, mungkin kayak itu tuh kayak terakhiran aja, jadi kayak 10 menit gitu loh. Jadi gimana ya ngomongnya, jadi mungkin belajarnya tuh ya itu mungkin kayak kadang 25 menit tuh jadi. Tapi kan yang metode tersebut itu udah nggak works nih buat kamu. Ya Tadi kamu bilang malah maunya belajar tapi HP-nya di silent. yes. Gitu. Kok sekarang udah lupa? Ini baru berapa menit? Coba diulang. Planningnya, perubahan yang kamu pengen lakuin nih, planningnya itu selama seminggu ke depan gimana? Dari pertama kamu akan mencari apa? buat kayak gimana caranya buat biar gak ke distrak. Sama kayak biar gak gampang bosen gitu. Kayak kenapa gampang bosen megang buku. Udah. Dari kedua Nerapin gimana caranya biar bisa 25 menit itu megang buku, baru 5 menitnya megang HP. Jadi ketiga Kan katanya kalau dari ketiga tuh apa sih namanya, gimana kalau misalnya bakal ini kan ada tugas yang kita nggak tahu, terus kita mau nanya gitu kan ke teman. Terus kan aku bilangnya tuh ini apa sih namanya, cari tahu dulu baru megang buku ya, kayak gitu. Terus keempat, dari keempatnya sama kayak dari kedua. Dari kelimanya sama kayak dari kedua. Ya. Tapi hari Jumat ini kamu ada eskul. Gimana? Aku bakal tetap belajar Nih jadinya. Iya betul. Nggak istirahat? Enggak. Karena besok libur? Enggak. Benar, tetap belajar. Jangan cuma di sini doang ngomong itu belajarnya. Enggak, kalau nggak ketiduran. Oke. Tapi sebenarnya hari Jumat ini kamu absen dulu. Kalau misalnya hari Jumat ada eskul gitu ya, kamu mau libur dulu sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi di hari selanjutnya nih, di hari Sabtu, gimana? Enggak sih, aku lebih kayak milihnya tuh mending pas pulang eskul. Iya pas pulang eskul. Apanya? Belajarnya. Capek dong. Enggak apa-apa sih kak, karena kalau aku tuh lebih baik capeknya tuh kalau pulang eskul jam berapa? Kan katanya maksud tuh kayak jam ini loh, kayak biasa gitu belajar habis isa. Ya. Aku kan pulang eskul jam 4 jam 5 gitu. Itu juga kalau nggak kumpulan jam 4 tuh udah pulang ke rumah. Ya. Sampai rumah kamu langsung buka buku gitu belajar lagi? Enggak. Ya, maksudnya nanti setelah isa. Setelah isa tetap belajar lagi. Iya. Nah, lalu nih hari Sabtunya seperti apa? Bisa hari Sabtunya baru buat males-malesan. Self reward cina. Oke, berarti selama 1 hari di hari Sabtu itu kamu kosong? Iya. Nggak belajar sama sekali? Enggak. Hari Minggu sama. Ya betul. Kenapa kamu memilih untuk self reward? Karena aku tuh anaknya teh kan gini, di hari Sabtu pagi hingga sore itu kamu nggak ada kerjaan apa-apa. Ya.
Kenapa di malam kamu memilih untuk self reward lagi? Kadang sih kadang suka kayak kalau di monotonin gitu malah kesel sendiri Kak. Kadang tuh otaknya tuh kadang nggak suka disinkron, kadang suka nggak sinkron gitu loh Kak. Iya gitu. Emang kalau misalnya di force gitu nggak sinkron gitu? Iya, malah jadi kayak berantakan. Iya, jadi berantakan gitu. Malah nggak ada yang masuk gitu kalau otak. Iya. Di hari Minggu pun seperti itu. Iya, baru malam Seninnya belajar lagi. Berarti Minggu pagi sampai sore kan Gak ada kegiatan. ya betul. Malamnya kamu belajar lagi. Iya, malam Senin. Oke. Begitu ya. Iya. Planning selama seminggu ke depan. Ya. Ingat? Ingat Nggak? Ingat dong. Oke. Nah, mau nanya nih, hal apa yang kamu dapetin dari sesi konseling hari ini? Jadi kayak terus terang. Jadi ada penerangan gitu kayak gimana caranya buat membagi waktu, terus jadi banyak banget belajar gimana caranya biar kita itu lebih memfokuskan lagi ke akademik, bukan ke organisasi aja. Ada lagi yang kamu? Enggak sih Kak, gitu aja. Menurut kamu siapa nih yang punya kendali atas pilihan-pilihan yang kamu pilih? Diri sendiri sih Kak. Diri sendiri. Ya. Benar, diri sendiri. Benar. Oke, berarti kalau misalnya temen nih belajar, kamu ikut belajar, atau temen gak belajar, kamu gimana? Kita belajar. Ya. Jadi kamu memilih pilihan aku sendiri tanpa ada campur lain. Ya gitu. Lalu perasaan kamu nih setelah tadi sesi konseling? Lebih lega gitu sih Kak, jadi kayak tahu gitu ternyata emang harus memposisikan gimana caranya buat eskul, gimana caranya buat akademik. Jadi kita ulas kembali ya. Tadi kamu cerita kamu ingin masuk PTN lewat jalur akademik. Lalu kamu ingin nilai kamu naik, tapi organisasi tetap jalan gitu ya. Ya betul. Lalu tadi planningnya sudah diterapkan, sudah diingat dan Ya. mau Diterapkan. Lalu kamu juga tahu dampak negatifnya dari organisasi tersebut. Ya betul. Jadi kamu nih apakah lebih semangat gitu untuk mencapai tujuan kamu? Semangat. Apa tujuannya? buat menggapai PTN di universitas impian. Untuk mencapai Cita-cita PTN tersebut kamu harus apa dulu? belajar dulu. Ya, betul. Belajar untuk mendapatkan PTN, nilai Oke. buat masuk PTN universitas. Planningnya tadi udah selama seminggu ke depan. Kakak apresiasi terlebih dahulu ya kamu, karena kamu sudah mengetahui ini apa yang buruk dan apa yang baik juga gitu ya.
dan juga harapan kakak gitu ya, semoga planning ini kamu terapkan gitu ya. Karena nanti apakah ini ada sesi konseling selanjutnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Berarti kamu tidak akan konseling lagi gitu? Mau mungkin, tapi tidak tahu. Oke, tidak tahu gitu. Ya. Oke. Mungkin bisa kita jadwalkan lagi Ya. minggu depan untuk melihat, untuk mengevaluasi nih apakah kalau kamu berkenan juga gitu ya, kita berkonseling kembali, kita ulas kembali apa yang sudah diplanningkan sekarang selama seminggu ke depan nih, apakah planning tersebut works di kamu atau tidak gitu ya. Nanti kita ulas kembali. Aku harap sih kamu ini ya, semangat terus ya. Amin. Untuk menjalani sekolah dan mencapai tujuan kamu, yaitu ke PTN impian gitu ya. Oke. Ada yang ingin diomongin lagi? Tidak ada sih, Kak. Oke. Kakak mengucapkan terima kasih banyak karena kamu udah berani datang ke sini gitu ya. Ya, Kak. Terima kasih banyak. Ya. Selamat bertemu kembali seminggu ke depan. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. Salam.